Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama akan mengikuti renungan Prapaskah minggu yang keempat. Sebelum mengawali renungan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang melimpah bagi kami. Hari ini kami akan mengikuti renungan Prapaskah minggu yang keempat. Berkatilah dan bimbinglah diri dan hati kami, supaya dapat mengikuti kegiatan renungan ini dengan baik. Turunkanlah Roh Kudus-Mu agar menguasai hati kami, supaya kami dapat meneladan hidup Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, pada minggu Prapaskah yang keempat ini, kita akan meneladan hidup Santo Yusuf, ayah dari Yesus, kisah tentang Yusuf yang taat. Miss Devi akan membacakan sedikit bacaan Injil tentang Santo Yusuf. Kali ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 24 yang bunyinya seperti ini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, anak-anak, untuk lebih mendalami tentang kisah Yusuf yang taat, anak-anak dapat menyaksikan video berikut ini. Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria. Jangan takut, hai Maria. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi tenang. Fiuh. Ketakutannya menjadi hilang. Sebagai anak Tuhan yang baik, Maria percaya firman Tuhan pasti terjadi. Aku akan menurut firman Tuhan. Pada suatu malam, Yusuf tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, malaikat berkata, "Jangan takut, sebab Maria mengandung dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Maria akan menjadi juru selamat manusia." Oke. Yusuf percaya dan melakukan apa yang diperintahkan malaikat itu. Betapa bahagianya Yusuf dan Maria, karena telah dipilih Allah untuk menjadi orang tua Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Yippee! Dengan hati-hati, Maria dan Yusuf menjalankan tugas menjaga anak yang masih ada di dalam kandungannya.
dikasihi Tuhan, setelah melihat video tentang kisah Yusuf yang taat tadi, kita melihat cerita tentang Yusuf yang memperistri Maria saat dia mengalami kebimbangan. Yusuf dalam tidurnya didatangi oleh malaikat Gabriel. Kenapa Yusuf saat itu bingung? Yusuf bingung karena Maria yang belum dia peristri ternyata sudah hamil. Dan hamilnya itu dari Roh Kudus, dari Allah sendiri. Karena itu malaikat Gabriel datang menemui Yusuf dan berbicara kepadanya dalam mimpi. Malaikat menyampaikan kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung Maria itu adalah anak Allah yang nantinya akan menebus dosa manusia. Yusuf yang tadinya hatinya tidak percaya, galau, bingung harus berbuat apa, karena dia mempunyai sikap taat pada Tuhan, dia kemudian mengikuti perintah Tuhan untuk memperistri Maria. Nah, kita di dunia ini juga bisa meneladani sikap Santo Yusuf. Dia taat pada perintah Allah. Kalau anak-anak, sikap taatnya seperti apa ya? Contoh sikap taat yang bisa anak-anak lakukan, yang pertama adalah setiap hari, setiap sebelum melakukan kegiatan, bangun tidur, sebelum makan, sebelum tidur kembali, sesudah makan, bersyukur, anak-anak dapat berdoa. Kemudian apalagi contoh sikap taat itu? Berbuat baik pada sesama, itu juga sikap taat pada Allah. Kemudian ada lagi yang penting, yaitu anak-anak taat pada kedua orang tua, mama dan papa. Itu merupakan sikap taat yang dapat anak lakukan setiap hari. Apakah selama ini anak-anak sudah bersikap taat seperti itu? Apakah sudah meneladan Santo Yusuf dengan selalu taat pada perintah Tuhan? Kali ini Miss Devi mengajak anak-anak untuk dapat selalu bersikap taat kepada Tuhan ya. Menjadi anak baik dengan berdoa, berbuat baik, juga menaati orang tua. Renungan kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan akhiri dengan berdoa singkat. Ya Allah, berkati dan dampingilah kami agar kami menjadi anak yang baik dan takut akan Engkau. Amin. Kita akhiri renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.